Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Sahanantasan karyanam prarangan ujaring ulun Tuhan ke kagana mata wakasku hilang taya sambat-sambat dan ado kadang-kadang. Action. Friends antero dunia. Asik. Saya Kamil Ngademin. Ya. Saya Rudi Sipit plus. Saya Rudi Sipit. aja. Ya, Rudi Sipit. Saya dua orang paling ganteng Saya orang sekeluarga. Kalau ganti masa Indonesia. Ya sekeluarga dulu. Kalau orang negeri baru ya se Indonesia. Keluarganya perempuan semua ya iyalah. Iya. Terus kita ngapain nih? Ya kita ngapain? Lo kok pakai nanya kita ngapain? Nah, Ya. Friends sekarang ini saya ini lagi ada di JB Tower. Tahu nggak JB Tower? JB Tower. Saya baru tahu masuknya susah. Iya. Pakai KTP segala sih lah. KTP. Kayak orang makan warteg nggak bayar. Pakai nado KTP. Iya, kan ini segala sesuatu itu aturan sebenarnya. Security. Ada aturan. Segala sesuatu hidup itu ada aturan. Iya. Ya kan, minum obat aja ada aturan. Iya, saya Ya kan? 2 kali. Ah, iya makanya. Apalagi ini masalah. Lu ngomong apaan sih itu? Lu menjelas masalahnya. Iya. Oke, dan friend saya ini tadi ada di mana? JB Tower. Tower. Iya. Iya. Di lantai 18 tepatnya, yaitu di kantor NKKK 3 kali kan ya. NKKK dan Yayasan Jagoan Indonesia. Wah. Jagoan. Nah, ini orang-orang topnya ada di sebelah saya. Ya. Yang sebelah ini ada Pak Ono. Itu mah udah nggak betul. Itu mah ketemu tahun lalu. Ini. Iya. Jelasin dong Iya. sebelah kanan gitu. Iya, Sebelah iya. kanan ya saya dong. Iya. Sebelah kanannya dia. Ya, gitu jelas itu. Pak Sulistyo. Sulis siapa Sulis ya? Dan sebelahnya lagi ada Pak NBS. Yes. Pak Kayak merek busi ya. NGK. Pak Nugroho. Budi Santoso. Budi Santoso. Bapak-bapak Pendiri, termasuk pendiri Pak ya. Pendiri. Indonesia NKKK. K-nya panjangan Pak. Iya. NK3 gitu Pak ya. Iya, biasanya menyebutnya NK3. NK3. Untuk NKKK Indonesia. NKKK Indonesia. NKK. Ntar bergerak di bidang apa, kerjanya ngapain aja. Kita tanya-tanya ke Pak Nugraha dan kita tanya juga Yayasan Jagoan Indonesia dan Pak Sulis nih. Pak Sulis. Selain dia pelukis, Penyanyi. Dia siapa ngomong? hoax lu. Wah. Iya. Bapak ini pelukis. Nah, ini salah satu Salah di belakang saya. lukisan. Lukisannya Ciri khasnya adalah ayam jago. Saya mau nanya, sebelum ke Pak Nugroho, saya Pak Sulis dulu Pak ya. Pak Sulis. Ya. Masalah ayam jago nih Pak nih. Kenapa? Jago? Karakternya itu kok ayam jago semua lukisan-lukisannya. Kenapa? Ada gambar Presiden Obama, Hmm. belakangnya ayam jago. Apa nggak kepatil nanti Pak? Enggak. Kan itu gambar. Saya seneng Pak sama gambar. Dulu kan saya waktu masih sekolah, masih kecil. Sekarang Masih kalau sudah juga, sekarang kecil lagi. Ini Pak saya. Suruh gambar Pak. Ini saya ingat makan ayam nih Pak. Gambar ayam itu terus gambar laut Pak. Gambar laut, gambar anak kecil di laut. Suruh gambar sama ibu guru. Saya gambar lautnya doang Pak. Itu diomelin sama. Yang lain gambar laut sama anak, kamu lautnya doang. Anaknya mana? Ke bawah ombak.
Udah coba Pak. Masa saya harus detil? Iya. Ini kupayanya nggak itu Pak ya? Apa ya? Enggak. Aduh saya malu loh Pak. Saya udah berusaha loh Pak. Lucu banget. Aduh pakai banget lagi. Nih Pak, nah jadi Pak Sulis dan Pak Nugroho ini Pak, saya mau tanya ke Pak Sulis. Nugraha, Pak. Nugraha. Nugraha. Iya. Saya mau nanya ini masalah kok kenapa jagoan ya? Jagoan ya. Indonesia. Jadi awalnya itu Kenapa? saya melukis berkarya aktif itu semenjak karya saya di sini ada di buku itu tahun 82. Jadi saya umur 11 tahun saya sudah aktif melukis. 11 tahun Iya, melukis. melukis. Bukan Ini baru 11 tahun melukis. Itu 11 tahun rongrong orang tua. Ini melukis loh. Gila loh. Iya. Terus 11 tahun malah main becek kan. 11 tahun dia melukis. Sudah melukis ya. Sampai- baru belajar Pak, gambar Gitu. ikan. Sampai akhirnya saya mulai aktif berpameran betul-betul tahun 89. Iya. Tahun 89 saya sudah mulai aktif Umur berpameran. 17 tahun ya berarti Pak? Dari 11 88. Bukan, saya lihat satu kok. Enggak tadi umur 11 saya udah melukis. 11 tahun, sudah melukis. tahun 88 kan? 89 saya mulai 89. aktif berpameran, Aktif. mulai aktif Iya. betul-betul jadi seniman profesional lah. Gitu. Oh. Di situ perjuangan terus itu. Sampai akhirnya saya berpikir setelah saya tidak ada nanti, gitu. Sebagai seniman itu apa yang saya sumbangkan buat bangsa dan negara? Gitu. Oh, Apa yang saya tinggalkan? Saya tidak mau jadi pelukis cuman berkarya bagus dijual, cuman gitu aja. Nggak mau apa? Saya harus punya catatan yang Iya, iya. berbeda gitu. ada sejarah. Nah. Itu benar Pak. Sampai akhirnya saya menemukan karakter jago itu sebagai simbol nasionalisme, patriotisme, keberanian. Jadi untuk mengangkat moral mental bangsa Indonesia gitu. Jadi ini juga simbol dari persatuan. Jadi kita ada tagline-nya nih, Iya. bahwa setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia gitu. Oh, cakep Bapak. Jadi apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun warna kita, suku kita, setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Makanya jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi kamu harus bisa memberikan apa yang kamu berikan pada negara. Nah, Gitu ya, iya, benar ya? benar. Benar apa salah ya? Di saat negara kita ini ada ancaman disintegrasi seperti itu, ini jadi semacam perekat kebangsaan gitu. Jadi dari Sabang, dari sampai Merauke ini semua anak bangsa itu bisa berkata setiap kita bisa jadi jagoan buat Indonesia. Tuh. Tapi kan saya mau tanyain kok bisa tahu-tahu tiba-tiba muncul ayam jago Iya. gitu Pak. Apa gimana? Pas Pak, lagi lagi ngelukis ayam jago lewat kan Mungkin usah apa dulu apa Bapak mungkin dikejar-kejar ayam jago. waktu sunat. Apa Pak? Kenapa ya? Kenapa ayam jago kan banyaknya apa binatang yang lain gitu. Enggak, sebetulnya itu jago itu dari fisiknya udah menarik ya. Dari fisik itu iya, udah seksi lah gitu. Kayak Udah kuda menarik juga dan tuh. estetiknya itu bisa diolah itu sangat menarik gitu. Ayam Banyak, itu, Pak. iya, cuman ayam jago banyak sekali yang Berarti Bapak nggak seneng perempuan ya Pak? biasanya gini. Ayam jago seksi. Seksi ya? Iya kan? Ayam jago seksi ya. Kalau bicara dengan seniman kan harus lebih puitis harus. Nah, Ini Pak nggak paham. Iya, nggak paham. Nggak paham Sama sekali. Benar. Oh iya. Jadi Mendalami. harus mendalami. Kalau bicara dengan seniman juga harus bicaranya benar-benar. sudutnya seni. Tuh. Iya. Saya juga lagi mikirin ayam jago seksinya di mana. Nah ini beda. Keseksian itu sama apa seorang seniman beda. Artistiknya. Sudut pandangnya beda. Iya, Ya Kak Pak Sulis. Nah, terus Pak Sulis. Sampai pada perjalanannya kita waktu itu kita didukung oleh salah satu Panglima TNI, saya sebut namanya Jenderal Muldoko, yang sangat tertarik. Pak. Oh, Iya. Pak. Saya kenal dekat Pak. Iya. Cuman dia nggak kenal saya. Dia tertarik dengan tagline ini, setiap kita bisa menjadi jagoan Indonesia. Wah, ini sangat patriotisme untuk mengangkat moral anak bangsa itu. Jadi kita jangan jadi warga negara kelas 2. Iya itu warga negara benar. jagoan gitu. Kita harus dipandang Pak. Iya. Benar Pak itu saya setuju Nah, Pak dari situ akhirnya banyak teman-teman tuh yang dari daerah-daerah Sabang sampai Merauke, gimana caranya gabung ini? Nah ini kan bukan berbentuk organisasi atau apa gitu. Banyak kita mau ikut jagoan Indonesia. Nah ini kan bukan organisasi, bukan ormas gitu. Akhirnya kita fasilitasi, kita bikin yayasan aja gitu. Terus begitu jadi yayasan Bergeraknya itu kita di yayasan kita fasilitasi anak bangsa yang punya prestasi, yang punya kemampuan yang tidak
tidak sempat terekspos gitu. Terutama ya awalnya kita bergerak di bidang sosial dan pengembangan seni budaya. Nah di seni budaya itu kan ternyata sekarang kan ada macam-macam ya, udah zaman IT, ada e-sport, ada game, dan lain, kita kembangkan potensi anak muda. Sayangnya salah satu dari kita yang ini ngurusin game itu enggak E-sport enggak- Iya, e-sport itu. Pak Ivan ya Pak, Pak Ivan. Ivan itu salah satu yang kita fasilitasi itu, dia itu game online pertama, MOBA pertama itu di Asia Tenggara itu kita. Jaga Indonesia. Pertama kali lokal. Keren. Saya nggak datang Pak Ivan. Ini masuk ke yayasan sini ya Pak ya? Iya, di bawah yayasan. Oh, jadi nggak pelukis aja Pak ya? Enggak, di yayasan Jagoan ini ada, bahkan kita energi terbarukan, kita juga ada tim risetnya itu yang sekarang lagi kita dorong untuk Berarti kita. teman saya bisa masuk ke sini dong Pak. Bisa. Dia kata temennya, tetangganya, dia Iya. jago nyukur Pak. Beda. Dia jago juga. Situ tuh jago nyukur gitu. Saya nyukur Pak. Iya. Salah ini Pak. Saya nyukurnya salah Pak, nggak pakai gitu enggak. Iya. Jadi saya diam, disiram air panas, Iya. terus saya cabutin. Kayak ayam tadi di sini. Iya ya, kamu kok ngomong ke sana sana. Ini masalah ayam lagi nih. Dibubuti. Terus masalah ayam itu kayak ada warna-warna, kayaknya condong ke warna merah. Gitu kayak Bapak ya. Kayaknya warna lukisan Bapak saya lihat tuh banyak kan warna ayam jago tuh merah gitu ya. Kenapa ya Pak? Enggak, sebenarnya merah itu warna simbol keberanian. Memunculkan semangat. Merah putih itu, Merah merah putih itu berani, semangat. putih itu kesuciannya. Iya. Iya, Ini merah. kremnya apa Pak? Kan merah berani, putih ada kremnya. Nggak lain itu mah variasi. Oh, variasi. Jadi lukisnya. kalau bicara jago ini, setelah saya menekuni fokus ke jago itu, ternyata Indonesia ini banyak sekali ikatan dengan jago. Oh, maksudnya? Maksudnya gini, salah satu contoh ya, kita tarik ke belakang zaman Majapahit. Orang banyak tahu Patih Gajah Mada ini. Iya. Orang lupa bahwa rajanya Hayam Wuruk. Waktu itu Hayam Wuruk itu simbol negara, waktu itu ayam. Beliau itu kan Hayam Wuruk itu kan ayam yang terpelajar, jago Iya, Iya, yang terpelajar. Hayam Wuruk. benar yang buruk. Benar. Selain itu kan banyak sekali cerita rakyat kayak Cindilaras dan lain-lain. Ya, Itu kan banyak sekali Cindilaras. jago. Dulu ayam banyak pada zaman dulu. Iya. Sampai sekarang juga ada lagu yang pakai ayam jago. Apa? Ayam jago jangan diadu. Adu lehernya merah. Emang semua yang jago ya. Dan perjalanan ada satu yang menarik juga pada waktu Pakubono keempat, waktu itu perang di Ponorogo. Jadi waktu beliau masih jadi putra mahkota itu, pemerintah Hindia Belanda kan sangat represif terhadap rakyat gitu. Jadi sampai rakyat itu kesulitan. Nah beliau itu menyebarkan udik-udik, jadi semacam uang yang disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Itu uangnya koinnya gambar jago gitu. Iya. Nah itu sempat fenomenal karena Pak Pakubono sempat disidang khusus oleh VOC waktu itu, sempat pemerintah Belanda gitu. Terus menyemangati rakyat bangsa waktu itu ya, anak bangsa untuk jadi jagoan gitu. Mas, yang suatu aja pakainya ayam jago lah, namanya Pak ya. Iya. Jagonya ayam kampung. Oh, Suhardi. iya. Jadi mungkin Pak Sulis itu terinspirasi dari situ juga kali ya? Enggak, setelah saya mewakafkan hidup berkesenian mengangkat tema nasionalisme itu muncul sendiri. Oh. Dan satu ini yang sangat menarik itu, pasti kalian juga nggak tahu nih pasti. Ya, pasti gara-gara belajar. Tahun 1945 waktu Indonesia merdeka, itu menurut mitologi Cina itu tahun Shio Jago. Ya, Indonesia ini sionya jago, gitu lah. Kita ini jagoan. Dia kan Chinese Pak. Iya. Tahu nggak itu tahun itu? Wah. Jago. Saya kan belum lahir. Ya kan? Gitu. Saya masih di teng-teng itu. Oh itu Pak. Jadi itu lambang apa namanya? Pasionya Shio Shio Jago. Ayam Jago. jago ya. Shio Jago Indonesia. Makanya harus kita harus jadi jagoan gitu. Iya. Disuruhnya siomay sih Pak. Siomay. Bisa dipakai bumbu dong. Gitu Pak. Jadi akhirnya Bapak lebih senang melukis ayam ya kan, bawa. Sudah berapa kali Bapak ikut? Hmm. Bukan membuat pameran-pameran lukisan sendiri. Untuk sendiri ya, untuk artinya di luar jago atau hanya jago aja nih? Di luar ini. Di luar ini. Saya sudah pameran tunggal sebanyak 28 kali. Pameran tunggal Di Indonesia luar negeri? di Indonesia kalau pameran tunggal. Iya. Kalau pameran bersama mungkin sekitar
260 kali. Wow. Di Indonesia ada 18 negara udah. Wah, apa ini? 18 negara udah. Sampai kita bangga juga bisa ketemu Pak Sulis Iya, ya. saya kemarin ketemu Pak Afandi Iya. di museum. Iya, iya, sudah alhamdulillah di museum. Sekarang saya ketemu Bapak Bapak, Sulis. iya. Jadi mengatakan saya lagi. Ternyata masih banyak orang-orang seniman lukis yang kita belum tahu, Pak. Iya, terus Iya. ada lagi nih Bapak ini juga seniman keturunan Tionghoa ya Pak. Iya. Itu yang jarang. Perlu apa namanya biasanya seorang orang Tionghoa itu bisnisnya beda ya Pak ya. Iya. Masalah ya kan, jarang ke seni ya Pak ya. Iya. Ini Ente? ya saya berarti berdua mau mateng tiga main tuh apa namanya dulu Oh, Hengki. ada emang apa ya yang dulu Tancenbok. Tancenbok itu ya Pak ya itu yang unik sekali itu Pak. Dia juga Chinese juga, Pak Rudi. Iya. Kalau Iya. Bapak lahir di Solo. Saya di Tulungagung. Tulungagung. Dia lahir di Jambang, Apa Pak. Pak? Habis ya Pak. Bener Pak. Mama saya salah itu. Orang udah ngaku ditarik-tarik. Aduh. Salah. Oh, kamu sih. Ya, Licin. itu Pak. Negara kamu lahir saya jadi disebut sebut ini. Gitu. Jadi apa tadi tuh ngomong gitu? Tulungagung lah. Tulungagung lah itu. Thailand, ya. Jadi Bapak ini. Kamu ngeliat itu tulung. Dia Bapak beda nih. Kenapa lari ke seni gitu loh Pak? Mungkin apa ada turunan darah seni dari Bapak apa dari Engkong? Mungkin dulu Engkong juga Engkong, seneng seni ya. Oh. Tapi yang jelas kan waktu itu sebagai warga negara asing yang KTP WNA itu kan kita nggak diberi kesempatan untuk jadi tentara gitu kan. Ya, Jadi dulu. karena yang di atas itu memberikan kemampuan saya untuk melukis ya saya melukis aja. Bapak dulu cita-cita mau jadi tentara. Oh iya. Sama. Tentara apa begini? Tentara keraton. Artinya nggak bisa berkarir di bidang lain kan. Iya. Selain bisnis ya apa yang bisa saya berikan buat negara tadi. Tuh, Seniman. itu. Seniman pun bisa memberikan sumbangsih juga. Loh, Buat iya, negara. Pak. Oh, iya. Masalah membanggakan negara kalau bangsa ikut pameran ke sana. Ini dari mana? Pak Sulistyo. Iya. Indonesia. Benar. Ada di sana. Ya Pak ya. Betul. Nah, Jadi, kalau kedekatan dengan Pak Budi NBS, Ya, NKKK Indonesia, beliau ini kan banyak sekali profesinya, saya nanti bingung jelasinnya. Tapi yang jelas beliau juga jagoan Indonesia. Jagoan juga. Indonesia juga. Saya juga. Monggo. kalau boleh tahu Pak, NKKK Indonesia apa Pak? Seru itu. Kalau diceritakan agak panjang, Pak. Mungkin Bapak ngapalin singkatannya aja mungkin perlu setahun ya. Jangan deh Pak, yang lain aja. jadi ya kan setahun. Kita duduknya di sini setahun. Dengerin doang setahun. Jadi NKKK Indonesia itu adalah Nippon Kaiji Kentai Kyokai Indonesia. Ini kan Pak. Coba. Nah, di Nippon ya Pak. Iya. Nippon, Jepang, kan dari Jepang. Kaiji Kaiji, Kentai Kentai, Kyokai Kyokai, Indonesia. Indonesia. Hai. Ya kan? Hai. Ulang. Ulang. Coba ulang. Ngulang 2 kali kok nggak stroke. Nippon, Kenji, Kaiji. Kencang, Kentai. Kok kentang? Emangnya taki? Semua itu pakai kentang. Pak, maafin lah susah emang ya Pak. Susah, Pak. Karena bahasa asing ya. Bahasa asing, makanya jangan sebut asing-asingan, udah NKK gitu ya. Kan NKKK susah. Indonesia. NKK Itu apa Pak Indonesia. beratnya Pak? Jadi NKK Indonesia itu sebuah perusahaan joint venture Pak kita ini dari Oh. NKK Jepang dan PT Karsurin. Karsurin kita joint venture di bidang penilai kerugian asuransi Pak. Kerugian. Kalau ada Orang mah ngomong untung ya Pak. Iya, Kerugian. kalau ada Gedung. gedung Pak, Ah. yang survei Pak. Bapak aneh ya. Oh, Kerugian loh. Iya. Kalau ada banjir, Banjir. kita yang survei. Kepentingan para nasabahnya asuransi. Bapak yang survei, Bapak ngitung kerugian segini. berapa kerugiannya? Jadi dibayar. nanti yang dibayarkan ke dari asuransi ke si penerima berapa? Berapa? Oh. Jadi kita harus independen kan Pak tadi? Iya, Biar lebih fair gitu ya. Oh, Lebih gitu fair. ya, Pak. Gitu, Pak. Baru tak bener Pak. Saya kalau asuransi yang biasa ya asuransi jiwa, asuransi Iya. itu. Ini
Itu Ini termasuk bukan asuransinya, Iya, bukan. Ini apa namanya? Penilai. istilah penilai. Iya. Kita akan menilai apa yang Kerugian menjadi orang. kerugian orang. Jarang itu ya Pak ya. Jarang Pak, kita ada 27 perusahaan. 27%. Hanya di Indonesia hanya 27 Pak. Banyak Pak. Sedikit. Sedikit dong. Ini pekerjaan yang jarang Pak. Jarang. Iya kan? Baru lihat ya, kerugian dihitung loh, kerugian. Iya. Kalau asuransi mah itu harus kerugian. Iya ya. Iya. Udah deh, kalau kita mau asuransi takut kita rugi ya Pak ya. Gimana nih Pak? Misalnya kita maksudnya jangan sampai kita dirugikan kan gitu ya Pak ya. Kita hubungin Bapak. Kan Iya. gitu Pak Dia ya. tahu asuransi cuma dari leasing sih Pak. Ya, betul. Ya, mobil. Iya. Bukan di gedung, bukan di rumah. Lah, ada. Ini Pak dia ke rumah saya, Iya. bawa sertifikat, mau Iya, jual oh iya. sertifikat. Nggak bisa. Sertifikat rumah saya. Enak aja. Sendiri rumah sendiri mau dijual juga. Gitu Pak. Gitu ya Pak. Iya, iya. Nanti kedekatan sama jagoan Indonesia Pak. Iya. Nah, ini. Kami ini kan bertemu dengan Pak Sulis. Beliau pendiri juga. Ya. Oh, dari jagoan Indonesia. Jadi ternyata Hmm. kami masuklah ke jagoan Indonesia nih Pak. Melihat visi dan misinya bagus nih. Hmm. Nah, untuk berjuang untuk NKRI kan gitu ya. Iya, Harus betul. semangat Iya, Pak. Pak. Bener Pak. Jangan biaya dari situ juga Pak ya. Iya. Iya 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 iya. NKRI harga mati. Pak. Pelawak harganya nego. Pak Sules sudah dibuka atau buat hari Senin? Itu pakai FC. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Bapak tertarik dengan moto dari Iya. jagoan Indonesia. Itu lukisannya Pak. Iya Pak. Iya, Iya loh. Saya pas masuk, wah, Iya. Keren Pak. Keren Pak. Kandang jago banget. Kandang jago. Iya. Saya lihat dikirimin juga dari Pak Dadang tuh gambar dari apa tokoh-tokoh Iya. belakangnya ada ayam. Iya. Terus saya mau tanya juga nih Pak Sulis. Siap. Ini dijual gak sih ya? Yang mana? Lukisan-lukisan. Oh iya. Pak Sulis. Iya. Yang paling mahal sampai berapa Pak? Yang rekor. Dan siapa yang pernah membeli? Kalau Bapak mau harga, tanya saya dulu Pak. Wah. Oh. Ada broker Pak. Iya. Nggak bisa Bapak nanya langsung. Saya mau langsung. Nilainya bisa. Saya nilai dulu. Jadi nilai ini ruginya berapa nih kalau jual segini? Masa mau langsung? Mau langsung, iya. dulu Pak. Pak, Iya. berapa persen Pak kira-kira? Kan tadi harga boleh nego ya. Itu. Wah, benar-benar. Iya. Ada berapa Pak? Itu. Wah, Pak, ini. kalau lukisan itu kan Nah. tidak bisa Bisa, dilihat iya. dengan uang Pak. Bisa Iya, dilihat benar. uang. Kalau kita suka dengan lukisan itu, Berapapun berapapun orang Iya, kalau suka, 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 iya. orang suka karena ini melihat suatu lukisan itu kan tidak bisa dinilai dengan oh, begitu aja ya. Iya. Tapi kan ada nilai-nilai terkandung Iya. Pak. Bahwa lukisan itu seperti apa di depan itu kita. Iya. Itu adalah spirit of movement. Hmm. Jadi ada semangat-semangat suatu pergerakan bahwa dari nol sampai ke mencapai titik. Ada filsafahnya. Ada filsafat. Oh, tuh ini nggak sembarangan lukisnya. Gambar itu aja ada ayam berderet begitu punya arti. Iya, ada arti. Jadi nggak sembarangan gambar. Orang. Mungkin kita yang awam apa gitu ya. Tapi pas udah dijelasin baru, oh kita Baru beli. kaget aja, kaget. Pasti harganya mahal. Saya nggak sanggup. Ngerti beli, nggak kaget. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi ya emang penilaian itu nggak bisa dinilainya harus berapa ya kan. Jadi orang yang suka itu nilainya tinggi bagi yang beli itu akan dibeli dengan berapa harga. Memang termahal udah sampai berapa Pak? Ya, Ada kalau M ya? Harganya ya 5 M ada. 5 M aja Pak. Saya Pak ya, tetap sama nih. Saya juga melukis Pak ya. Saya melukis bebek Pak. Itu saya dibayar 2 M Pak. Iya. 2 kali mikir. Pilih 5 M Pak ya. Berarti Itu orang orang Indonesia lukisannya. Iya, Indonesia. Terus gini nih Pak nih, apa namanya? Ya Bapak ini Pak Oh, Sulis. Masa kamu nggak pandai? Itu Pak Nugraha, sama Pak Sulis. Ini Pak Sulis. Di lukisan itu ada kan ya lukisan yang menurut Bapak ini lukisan yang saya sayang. Ini momen lukisan ini apa sejarah bagi saya. Ada gak tuh Pak? Kan ada gitu tuh support lukis. Ini saya nih, gitu. Paham Pak pertanyaannya Pak ya? Enggak dong. Mudah-mudahan Bapak kasihan. Saya udah pucat.
Pak kalau pucat bukannya itu Pak, emang belum makan ya Pak. Itu makanannya tuh Pak. Oh iya. Enggak bercanda Pak. Bercanda. Jadi apa Pak? Ada kan? Iya. Mas Sulis. Sebetulnya kalau Terima kasih Mas, terima kasih. Ya. Sebagai seniman kita berkarya itu kan kita seperti menciptakan, kita apa ya, punya anak gitu. Kita punya anak, kita melahirkan karya gitu kan. Jadi kalau sama anak kan semua karya sayang kita ke anak semua itu kita maksimal, kita perlakuannya ke anak kan nggak berbeda. Cuman ada beberapa momentum yang karya itu saya merasa berhasil menyumbangkan sesuatu buat negara. Contohnya yang kebetulan kita ada karya yang dipasang di Puspom Angkatan Darat. Jadi di sana ada kisah, ya ini sangat menarik ini, pasti menarik ini karena belum ada di literatur manapun. Jadi orang banyak tahu Soekarno, presiden kita pertama itu di Brondong ditembak, artinya itu peristiwa Cikini dan peristiwa Istiqlal ya. Dua. Padahal ada satu lagi namanya peristiwa Raja Mandala, itu sama sekali nggak diekspos. Iya Pak. Iya. Baru tahu saya. Nah itu menariknya di situ. Nah boleh saya cerita sedikit, waktu itu Kongres Asia Afrika pertama yang di Bandung. Ya waktu itu DITI sangat gencar untuk agresi waktu itu ya, untuk membuat kerusuhan di DITI. Ceritanya waktu itu semua rombongan sudah berangkat ke Bandung. Yang terakhir itu rombongan dari Soviet, Khrushchev ya, Perdana Menteri Khrushchev itu dengan Soekarno. Padahal waktu itu dilarang oleh para aparat di bawah Soekarno untuk jangan berangkat ke Bandung karena DITI udah bikin cegatan itu. Waktu itu Soekarno tanya ke pengawal-pengawalnya, siapa yang berani mengawal saya ke Bandung? Ada satu perwira, Mayor Rosan Rusli namanya, beliau berkata, saya akan mengawal Paduka Yang Mulia ke Bandung gitu. Akhirnya mereka rombongan berangkat sampai di Istana Cipanas, sempat istirahat di sana untuk makan siang dari Jakarta itu. Waktu istirahat itu ada informasi dari intelijen bahwa DITI nyamar juga pakai seragam polisi militer sama gitu. Kan susah bedain, mereka juga pakai seragam polisi militer. Nah, polisi militernya waktu itu seragamnya ada dua. Kalau baju hijau semua, celana hijau, dia pakai topi juga hijau helmnya, tulisannya PM gitu. Yang satu warna khaki, seklat muda itu ya, warna khaki yang itu. Birawa dulu ya. Iya, warna khaki, helmnya putih. Helm putih PM gitu. Nah sampai di sana kebetulan waktu itu harinya pakai baju hijau, jadi helmnya harusnya hijau. Nah dengan kecerdikannya Pak Mayor Rosan Rusli ini, kita ganti, hari ini kita pakai helmnya copot, pakai helm putih. Makanya PM sekarang baju hijau, helmnya putih. Dari situ. Jadi nanti kalau ada yang mencegat nggak sama seperti kita, itu berarti yang nyamar. Betul, waktu di jembatan Raja Mandala yang lama loh ya, bukan yang baru itu kan memang bagus untuk penyergapan. Jadi waktu rombongan turun, tapi karena sudah ada informasi tadi, dipersiapkan tuh depan tuh udah panser, Jibilis gitu, udah siap perang lah. Bener sampai di sana, sampai DITI itu ada di bawah jembatan itu, jadi terjadi gencatan senjata di situ. Tapi karena udah siap dulu, kita bisa menang dulu karena udah siap dulu. Nah peristiwa itu nggak banyak yang mengekspos gitu ya. Nah kebetulan saya ketemu dengan pelaku sejarahnya waktu itu. Ya. Jadi kalau sekedar tahu, Rosan Rusli ini bapaknya Hari Rusli. Musik itu Pak? Iya. Dan anaknya Marah Rusli. Iya. Jadi mereka ini orang besar semua. Itu peristiwa sangat fenomenal yang nggak banyak tahu. Bahkan diangkat ya Pak itu ya? Iya, banyak perwira-perwira muda yang di Pusdikpom di Cimahi itu katanya, ini kok kenapa pansernya di sini? Oh nggak tahu Pak, saya cuma disuruh nyuci aja kerjanya gitu. Kan sayang gitu. Makanya itu sekarang saya buat lukisan cukup besar dan dipasang di Puspom Angkatan Darat. Itu apa Pak itunya Pak? Gambarnya itu ya? Gambarnya ya tentang Rosan Ruslinya ada, tentang peristiwa itu. Saya ambil peristiwa itu. Iya, saya riset dulu, ngambil fotonya jembatan yang lama dan lain-lain. Saya riset dulu tentang itu ya. Iya. Sampai terjadi lukisan itu. Ditambah ini enggak Pak, imajinasi Bapak gini-gini kan, kalau lukis gitu, ini begini, ini sudutnya ini gini. Oh iya pasti. Itu kan proses kreatif. Tapi ayam jago tetap ada. Nggak ada. Itu beda. Lain ini sejarahnya sih. Tapi paling nggak itu sekarang menginspirasi anak bangsa, paling nggak dari lingkungan Angkatan Darat sendiri untuk kita dulu punya ide-ide yang
kadang aneh kan cuma ganti helm tapi Iya, memberikan efek luar biasa. Intrik berarti Pak ya. Dari si Mike apa? Mayor itu tadi ya, pinter dia. Iya, Rosan Rusli. Hebat. Iya. Akhirnya terbentuklah sekarang ini apa pakai gitu ya Pak ya? Putih Iya, ya? PM pakai Hijau, putih itu putih. Jadi ciri khas ciri PM-nya. khasnya PM helm putih Itu gitu. sejarahnya itu. Iya, gitu. Hebat Pak ini. Terus kalau Pak MBS dia Pak, itu ketertarikan sama lukisan dari Pak Sulis apanya Pak? Nah ini Iya. nih, kan ada kan? Ya, satunya adalah karakternya Pak ya. Bahwa lukisan itu kan banyak, lukisan banyak Pak ya. Iya. Banyak pelukis dan mungkin bagus-bagus juga. Mm-mm. Tetapi pelukis yang berkarakter kan sedikit Pak. Oh. Iya, jadi lukisan yang punya karakter dan punya pesan-pesan moral di dalam setiap goresannya. Oh gitu ya Pak. Ada goresan begini, nah itu kenapa Iya. bisa digores begitu? Kenapa nggak begini? Nah itu tanyakan Pak Nulis. Pak. Tapi Pak. Bapak lama-lama paham dong, nanya melulu sama Pak Sulis. Karena kan namanya kita sahabat Pak, Iya. ya saya tanya ini kenapa Pak? Hmm. Oh, cingkirnya merah ya kan? Nah. Kenapa cingkirnya nggak hijau aja gitu? Nah, iya. Nanti dikira lampu merah Pak kalau itu. Iya, ada kuningnya segala. Iya. Pada berhenti semua ya Pak. Padahal pertanyaan Bapak udah dijawab tuh Pak sama lagu itu kan Pak. Iya. Kenapa yang jago jengger merah? Iya. Kalau jangan diadu Pak. Kalau Jangan diadu. diadu. Biru dia Pak kalau diadu. Gitu. Pak Sulis, Iya. saya mau nanya lukisan yang pertama kali Bapak apa kerjakan Iya. masih disimpan apa dijual? Masih disimpan. Masih disimpan. Nggak Iya. kagak dijual Pak? Ya, Nggak dijual. nanti buat anak cucu ya. Oh, kan biasanya kan ada lukis nih karena lukisan pertama saya mau lelang, saya jual kan gitu. Oh, nanti Apa enggak, Pak? nanti akan jadi mahal itu. Tahu aja Pak Sulis ya. Lukisan apa Pak? Ada pemandangan laut. Gitu. Oh, mana? Itu yang pertama kali Iya. waktu umur 11 tahun itu. Iya. Iya. Oh enggak, itu banyak. Salah satu yang cat minyak di atas kanvas waktu itu ya. Itu lukisan laut itu. Oh, berarti Bapak ngambil ide saya dong. Cerita ya. Anak ombak. Iya. Bisa aja. Saya cerita. Oh, gitu ya Pak ya. Makan dulu pucet. Itu banget ya Pak. Ngopi dulu Pak. Ngopi dulu ya. Ngopi Pak ya. Sendiri ah. Ya namanya tuan rumah. Rumahnya ini. Nah, terus yang lukisan yang itu Bapak taruh di simpen di rumah. Iya. Kandang jago. Ya. Kandang jago. Iya. Nggak maksudnya kalau kandang jago Ah, itu itu berarti tadi di yayasan dong Pak. Di Iya, yayasan nih. Kantor yayasan yang di Kantor Solo. yayasan yang Iya. di Solo itu kan. Solo, Oh, iya. iya kantor yayasan di Solo. Mulai tahun berapa Bapak tiap lukisan ada ayam jagonya? Mm-mm. Terus pernah nggak bikin kandangnya? Lukisan Ada, kandang. ada. Kan kasihan juga Pak kalau nggak pulang-pulang nggak ada kandang. Kesana ya? Iya. Sejarah dia Pak. Iya. Saya tahu dulu Pak. Iya. Istrinya nggak dikasih duit. Iya. Ya kan? Namanya dia kadang-kadang namanya kerja gitu. Iya. Suruh tidur Pak di kandang ayam. Kasian banget. Jadi palanya di luar, badannya di dalam. Iya. Kucing lewat, mut-mut. Kasian banget Pak. Terus yang Pak saya malah Pak kalau misalnya sejarah itu Pak, ya balik aja Pak ya. Ya makanya ada tanya, ini Iya. selalu gambar ada ayam jago. Pernah bikin kandangnya? Kandangnya nggak Pak ya? Pak? Kandang. Ada. juga, Pak. Ada di sini ada. Tapi ayamnya di atas. Kenapa itu Pak? Nah, Filosofinya? Filosofisnya ada bukan jago kandang. Ada di sini ya, bukan jago kandang. Oh iya Pak, saya harus lihat Pak. Iya. Ini menjaga kandang. Bukan jago kandang. Arahnya ke sana ya Bapak Sulis ya. Ada. Itu Ini filosofi. luas sekali jago itu buat ngangkat. Gambarnya ada kurungan. Nah ini nih. Ah, itu kan keren itu ya. Bukan Iya, jago bukan kandang. jago Oh, kandang. langsung buka Ki, langsung. Saya udah hafal. Udah pelajari, udah hafal. Emangnya penghafal yang pelajaran udah hafal. Iya. Judulnya itu jadi judulnya Pak ya? Iya. Bukan jago kandang. Bukan Not jago just kandang. a local camp. Iya. Jago kan? Iya. Ada tulisannya. Nah, ini tadi Bapak gambar ayam jago di atas kandang. Berarti Iya. jangan sampai kita jago kandang. Iya. Ya kan seperti itu Pak ya. Betul. Nah, sekarang ini Pak, pas saya buka, saya Iya. melihat ada naga. Iya. Nih. Nah, Ini harus tahu kita.
ayam jago, terus ada gambar naganya kuning. Iya. Nah, Dan ini, tidak Pak. berantem ya itu ya. Oh enggak. Nah, ini gimana Pak? Ya, dalam mitologi Cina tadi, Xiao kebetulan kan apa darah Cina yang dalam diri saya ini kan lekat sekali. Jadi ngangkat tema-tema seperti ini. Jago itu jodoh yang paling cocok adalah naga. Oh, perjodohan. Perjodohan. Bukan perjodohan aja. Jadi kalau kita relasi bisnis apa itu ya cari kita mau join apa itu ya yang sionya Oh gitu Pak? cocok kalau Siu naga? Pak, kalau sebabi isinya digambarin nggak Pak? yang Enggak. bisnisnya. Jago, Cocok, jago. gua di melihat lu aja udah sama. Gak usah digambar, lihat lu aja udah bisa. sama ya. Udah sama Pak, gak usah digambar lagi. Jago babi. 71 loh. Iya, saya satu Pak. Sama. Sama Pak ya? Sama. Oh, kok bisa salah tuh? Sudah tua udah. Saya angkatan di Ponorogo. Kudanya kenapa saya kudanya? Oh gitu Pak. Jadi Iya. kita bisnis itu benar juga ya. Bisnis harus cocok-cocokan ya Pak. Iya. Karena kalau nggak cocok, Mitra. ya mitra. Iya. Jadi Bapak ini bisnis cocoknya sama naga. Enggak kan Sama. ini babi sama. Ya, jadi apa namanya? Dalam ini- mitologi Cina. Ini hanya mitologi sih. Iya. Ini saya kasih tahu ya. Iya, Nih, iya. saya jelasin ya. Dalam mitologi susah kata-kata ngejelasinnya. Itu lah. Ini berarti ya. Iya. Nggak sembarangan gambar tuh jadi punya arti. Iya. Gitu, sebenarnya. Setiap lukisan pasti Ada punya lukisan, arti. iya, punya Nah, arti. pada saat kapan Pak Sulis itu melukis? Itu dapat ide kah? Ini ada ilham Iya, atau enggak. apa? Itu Enggak bagus sembarang itu. orang mau masuk. Sudah, saya setiap hari melukis. Setiap hari Berarti melukis. tiap hari ada Tiap ide-ide hari. yang itu Pak. Nah itu orang ketinggalan zaman berarti. Ya. Kreatif. Dengan nggak kreatif kan? Kalau Pak Sulis kan profesional. Iya. Artinya setiap lukisan itu orang harus bisa membaca ini apa konsumnya. Iya. Setiap melukis pasti ada itu kan. Iya. Berarti tiap hari keluar itu. Jadi gini, kan sekarang udah ada smartphone apa, jadi ide itu muncul di mana aja, bisa di jalan, di kamar mandi, di mana. Iya. Tiap ada ini catat dong. Hmm. Jadi saya Baru seperti orang dikeluarkan. kantoran, jadi jam 8 saya masuk kandang jago, saya melukis, istirahat, Oh. ya. Kadang diantar rantangan gitu kan. Iya, keluar dari studio saya melukis terus. Oh, itu, Pak? Iya, tiap hari. Jadi ide itu, wah habis ini lukis apa, udah tercatat di sini banyak. Oh. Jadi kalau seniman bilang saya harus nunggu mood dulu, itu kalau orang Jawa bilang tuh ora doyan gawean gitu. Oh, iya iya. Ya, ada mau gitu tuh Pak, Iya. ada Pak. Gambarnya belum mood nih gitu Wah, Pak. itu. Anak-anak oh Iya. itu justru itu yang nggak bagus ya Pak. Iya, Sebenarnya iya. memang harus udah ada memanage gitu ya Pak. Iya, ya? jemput bola, Jemput bola, berarti. iya. Bukan jemput bola, Bukan, seniman bukan. itu kan berani mengaku seniman, mengaku pelukis kan Karyanya. karyanya yang dia. Iya, karena ada karya. Karya. Iya. Berarti Kalau udah ada berarti karya, di handphone Bapak itu udah karya semua itu ya, tinggal trek lukis. muncul setelah ini apa akan yang akan dikerjakan. Kalau nggak saya berdua, kira-kira apa yang mau Bapak lukis? Wah, agak gelap ini. Auranya susah. Makanya. Lu pakai nanya, lu pakai nanya. Lu kalau pasti digambar nih Pak Sulis, lu gambar ayam telok. Pakai nanya-nanya. Iya. Makasih banyak Pak. Iya, dia jadi inspirasi ya Pak ini. Waduh, benar-benar Pak Sulisnya. Lukisannya jadi melukis itu memang sudah ada istilahnya Darah. kalau kita itu materi ya. Iya. Kalau kita lawak itu materi Pak. Jadi setiap hari kita emang harus bikin materi lawakan. Iya. Sama Pak. Jadi apapun yang kita lihat jelas ada materi. Saya lihat gitu ada materi. Gitu kan. Lucu. Ya. Bisa lucu gitu Pak. Gitu. Kadang-kadang kan kita malas nulis. Kadang-kadang suka, oh ini begitu soalnya lupa. Iya. Gitu. Iya. Kalau Bapak Sama langsung aja. dicatat gitu Saya ya. catat. Set. Nih gitu. Itu misalnya kalau model ayamnya nih Pak ya, Iya. gitu kan. Dia ada ayam itu Macam-macam. itu macam-macam Pak ya. Iya. Misalnya kayak ayam belung, Ayam Bangkok, Ayam Bangkok. ayam Myanmar itu. Iya. Kalau ini ayam apa Pak? Bangkok. Bangkok. Oh, Berarti dari luar ya Pak? Enggak lokal. lokal, Pak. Oh Bangkok loh. Kok Bangkok bukan? Namanya Bangkok. Bangkok. Tapi aslinya lokal. lokal. Oh gitu. Turun Bangkok berarti bukan dari Bangkok. Lokal Terus ada nih Pak nih, yang Pak Sulis nih, yang belum ada kan namanya pelukis ya Pak ya, yang belum kesampaian apa yang sama lukis nih, yang sesuatu yang beda, ini akan jadi fenomena. Ada nggak Pak? Itu biasanya.
ini sedang kita kerjakan ya, mohon doanya. Jadi kita mau bikin figur jago ini dalam bentuk patung nantinya. Sedang kami kerjakan. Kita berharap bisa dari Sabang sampai Merauke nanti ada patung itu patung jago dari tiap itu. daerah ya, Pak? Iya, tiap daerah yang ada tulisannya setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Itu teksnya itu Bang. Harus ditulis. Tapi saya yakin insyaallah terlaksana. Amin. Nanti Pak Muldoko. Saya doakan Pak. Pak Muldoko, salam Pak sama saya. Iya. Saya udah dianggap adik sama Pak Muldoko. Iya. Oh gitu saya ketemu. Pak Muldoko, adik siapa? Sok-sok ngaku-ngaku sih. Pak Muldoko saya udah kayak keluarga. Iya Pak, benar Pak ini. Betul. Saya waktu ke rumahnya ketok-ketok pintu, pas dia keluar, keluarga. Udah diusir. Bukan enggak lu diusir. Keluarga. Gitu. Diusir Pak. Jam 12 rumah orang. Itu Kita Pak. ngajak keluar. Iya, sehat Pak. Mending saya doain aja semua Bapak. Iya, Sulit sehat, sehat, lancar. Bapakmu Gerahak menung. Ya Pak. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya, dan karya-karyanya Pak Sulis mudah-mudahan terus depannya tambah mahal. Amin. Tambah di uber-uber sama apa istilahnya? Kolektor. Kolek. Iya. Ya. Kolek. Dikolek didol lagi. Oh, baru saya dijual. Kolektor. Dijual lagi. Benar. Ada untung dijual. Ada untung dijual benar Pak. Ini namanya juga bagian perugian. Ya. Betul. Ada untung catat Bapak. Cocok nih Bapak ini. Iya. Berarti semua lukisannya Pak Sulis pasti diasuransikan. Loh, kita nggak cuma asuransi, kita malah sertifikat. Setiap lukisan ada sertifikatnya. Iya. Jadi Kalau untuk ada Pak menjamin Bernard, tinggal Pak Nugra Iya. yang Untuk menjamin keaslian juga. Benar. Iya benar. Perawatannya Pak? Semua kita rawat. Ada orang khusus yang Iya Pak. Ada lah. Ada ya Pak. Ya, udah Iya terus. kemarin saya ke Galeri Nusantara kan ada khusus bagian perawatan. Yang rusak ditambal ada gitu. Ada tuh ya. Gitu. Mau ngelamar gitu? Hah? Mau ngelamar? Nambel dia biasa nambel ban mah. Beda. Main mah nambel ginian. Lukisan tuh nggak sembarangan ya Pak ya. Segitu harus dijaga bener-bener. Baik sih kalau begitu. Iya, saya kan udah bilang Pak. Lukisan kan punya lukisan. Iya. Saya bilang Ki, lukisan saya ini dijaga. Saya bukan jaga lukisan Pak, malah jaga lilin. Saya muter-muter capek Pak. Yang ini aja. Ya, oke Pak Sulis, terima kasih banyak atas waktu Pak Sulis dan Pak Nugraha. Ya, semoga sehat terus deh Pak ya. Amin. Karyanya Berkarya terus. Bapak juga mudah-mudahan dapat pelanggan ya Pak istilahnya ya. Kostum apa? Customer. Berarti kalau Bapak dapat pelanggan terus berarti banyak kepada Banyak kerugian. Nah, Pak Sulis, kegiatan dari Yayasan Jagoan Indonesia udah ada yang go internasional. Ada. Apa tuh? Jadi kita ada event namanya International Art Camp. International Art Camp. Jadi kita mengundang 15 negara 15 negara. dan 60 seniman dari mancanegara. Mereka 60 seniman. Mereka workshop, jadi ada yang pematung, ada yang pelukis, itu ada yang apa? Fotografer. artis. Di situ mereka berkarya bersama workshop di Kota Solo. Oh gitu. Udah berapa kali? Ini udah kedua kali. Tahun ini sebetulnya ketiga, tapi Harusnya, karena iya. ada pandemi, kemarin kita Setiap tahun, Pak? 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali. Acara ini sangat menarik karena ada tahapan di mana malam itu ada acara namanya Artist Talk. Jadi seniman mancanegara ini mengutarakan idenya, konsep berkaryanya. Dan yang kebanyakan seniman kita lemah untuk berkonsep. Jadi Saya dari pikir- situ kita bisa lihat cara mereka berkarya berkonsep seperti apa. Iya, Itu diceritakan di situ. Kalau sekarang mungkin artis TikTok kali ya. Itu sebagai ajang apresiasi Pak ya. Iya, apresiasi dan kita kan bisa melihat cara mereka berkarya gitu. Jadi Iya. sebenarnya seniman Indonesia tuh nggak kalah gitu. Iya. Kalau mereka berkarya kita bisa lihat oh ya sebenarnya ilmunya itu kita ini lebih tinggi gitu. Dan udah dapat pengakuan dari seniman-seniman luar nggak? Sudah. Jadi Apresiasi. apresiasi iya sangat-sangat ini bahkan yang ketiga ini saya belum announce untuk acaranya aja mereka udah apply semua ke kita Wah, gitu. iya. Oh iya. Iya. Mereka ada email mau daftar, kemarin udah ada
berapa puluh negara terpaksa kita tolak juga dari Eropa, Amerika sama Asia, Afrika pun ada daftar juga pengen ikut acara ini. Iya, pengen ikut acara ini. Nah tadi satu ada yang ketinggalan juga Pak. Tadi kan Bapak merangkul si Ivan Chen Iya. yang games itu. Games, ya. Terus kalau ada anak-anak bangsa yang punya seperti itu Pak, Iya. walaupun bukan di e-sport misalnya Iya. bagaimana caranya untuk masuk ke sini atau Bapak gimana ngambil? Kita bisa kolaborasi ya, kita bisa fasilitasi apa yang diperlukan, misalnya mereka menemukan apa nih, punya ide apa, nanti akan kita bisa, oh ini di bawah kementerian ini kita bisa sinergikan gitu dari kementerian. Jadi buat friend-friend yang punya keahlian apapun, kalau memang perlu bantuan, perlu apa, bisa ke Jagoan Indonesia, Pak. Bisa memberikan apa yang udah kalian buat, nanti bisa dinilai lagi, Pak. Dan bisa dibantu. Cek dulu, Pak. Pak Rudi mau Iya, Pak Edi, silakan. menambahkan lagi. Iya, Pak Edi, silakan, Pak Ini Edi. itu tadi Pak Rudi bukan buku ini itu, Iya. tapi nggak tahu sejarahnya buku ini. Oh, iya. Ini ada sejarahnya. Sejarahnya. Nah, oke, saya ceritakan. Ya, nyatakan di mana, Pak? Kita masalah nyetaknya ini. Oke, ya, izin ya. Jadi buku ini adalah biografi mengenai Mas Sulistyo. Iya. Ya, saya tambahkan juga sedikit. Mas Sulistyo Chung ini juga ada darah Chinese-nya. Iya. Makanya namanya Sulistyo Chung. Chung. Yang Chung. Yang Chung. Oke, baik. Buku ini ya, ini dibuka, diresmikan, Launching. di launching oleh Pak Muldoko tanggal 19 Juni 2015 saat Pak Sulis melakukan pameran jagonya jagoan di Museum Nasional. Artinya Mas Rudi, kalau seorang seniman pelukis sudah bisa pameran di Galeri Nasional, Iya. Pak Pusanto, Pak Pusanto, iya. di Museum Nasional, itulah sebuah prestisius dari Iya. seorang pelukis. Nah, jadi Prestasi luar yang- biasa. Saya sebagai sahabat Pak Sulis, sebagai sahabat Pak NPS ini luar biasa buku ini. Ya, jadi ini tidak semudah orang membayangkan membuat buku. Tidak Iya. orang mengakselerasikan seninya Seninya, melalui yayasannya. Ini luar biasa. Ya, dan saya juga berdua teman-teman yang udah dapat ini tadi, Pak. Terima kasih banyak sudah diberikan ini dan saya lihat ini bagus banget, Pak. Oke, mudah-mudahan itu dia bicara kita sama Pak Sulis dan juga Pak NPS. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Rudi Sipin Plus. Setiap kita bisa